Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 1, Minggu 11 Juni 2023 pukul 6.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dwi Wijayanto STH, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Minggu 11 Juni 2023 pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Seljatem STH, Gembala Sidang GKO BSD. Ibadah sekolah minggu dilayani pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 11 Juni 2023 seusai ibadah pukul 9.00. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilayani Minggu 18 Juni 2023 seusai ibadah pukul 9.00 di gereja. Mohon kehadiran seluruh pengasuh sekolah minggu. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 11 Juni 2023 pukul 7.30 lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan Jumat 16 Juni 2023 pukul 20.00 di gereja. Komisi Remaja Taruna mengucapkan terima kasih atas persembahan kasih dari Bapak Adi Prastowo dan NIG 0103. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Youth Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 11 Juni 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah PW PGIS akan dilaksanakan Kamis 15 Juni 2023 pukul 16.00 di GMII Cibubur. Berangkat bersama-sama dari gereja pukul 15.00. Komisi Pelayanan Wanita akan melaksanakan senam pagi bersama Ibu Magdalena Diadara pada Sabtu 17 Juni 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan Selasa 13 Juni 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah PGIS Komisi Pelpri akan dilaksanakan Sabtu 17 Juni 2023 pukul 18.00 di GKJ Yeremia Depok. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 17 Juni 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.00 di gereja. Mulai bulan Juli 2023, ibadah rumah tangga akan diadakan kembali di rumah jemaat perwilayah 1 dan wilayah 2. Mohon kesediaan jemaat untuk dapat dijadwalkan. Pendaftaran katekisasi periode 2023-2024 sudah dibuka dan dimulai pada bulan Agustus 2023. Usia pendaftar minimal 15 tahun atau kelas 1 SMA. Pendaftaran silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Telah tersedia formulir pendaftaran sakramen baptisan kudus anak melalui TU Gereja. Sakramen akan dilaksanakan Minggu 16 Juli 2023 pukul 9.00. Aksi menu dan kolportase panitia retret akan dilaksanakan di depan gereja. Mohon dukungan jemaat. Selamat bergabung kepada keluarga Bapak Arnold Yabes Tameon. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 11 hingga 17 Juni 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 1, Minggu 11 Juni 2023 pukul 6.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dwi Wijayanto STH, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Minggu 11 Juni 2023 pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Seljatem STH, Gembala Sidang GKO BSD. Ibadah sekolah minggu dilayani pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 11 Juni 2023 seusai ibadah pukul 9.00. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilayani Minggu 18 Juni 2023 seusai ibadah pukul 9.00 di gereja. Mohon kehadiran seluruh pengasuh sekolah minggu. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 11 Juni 2023 pukul 7.30 lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan Jumat 16 Juni 2023 pukul 20.00 di gereja. Komisi Remaja Taruna mengucapkan terima kasih atas persembahan kasih dari Bapak Adi Prastowo dan NIG 0103. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Youth Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 11 Juni 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah PW PGIS akan dilaksanakan Kamis 15 Juni 2023 pukul 16.00 di GMII Cibubur. Berangkat bersama-sama dari gereja pukul 15.00. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GKO Depok 1. Bagi Bapak Ibu diminta untuk menjaga ketertiban selama ibadah berlangsung. Mohon untuk HP untuk dapat di silent. Terima kasih. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 527 bait 1 dan 2. Tuhan mengasihiku.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat bersilakan duduk. Pada hari ini nas bimbing diambil dari Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, gunaikan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Dipersilakan. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang diambil dari Yoel 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita memuji Tuhan.
Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Jemaat duduk kembali. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Amos 5 ayat 6a sebagai berikut. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Suaramu kudengar. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Ada persembahan pujian? Baik. Saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman dan doa. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan, sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami
Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu, untuk hormat dan kemuliaan-Mu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat Tuhan, kita buka Hosea 5. Kitab Hosea pasal yang kelima. Ayat 15 sampai Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Kita bangkit berdiri. Hosea 5 ayat 15, terus dilanjutkan Hosea 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Baik, kita baca secara berbalas-balasan. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Bersama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Jemaat duduk kembali. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Hosea yang kita baca ini menceritakan tentang bangsa Israel yang tidak setia. Secara umum, bangsa Israel pada saat itu mempunyai kerohanian yang sangat hancur, rusak atau bobrok, karena mereka suka menyembah Allah lain atau berhala. Dan juga masalah politik, ekonomi
juga buruk. Dalam pasal yang ke-6 ini menceritakan bangsa Israel yang mencari Allah dengan tidak sepenuh hati. Mereka seolah-olah mencari Tuhan dengan korban-korban bakaran, tapi hati mereka tidak melekat kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengenal dan jadi pelaku firman. Sehingga Tuhan katakan, kasih setiamu seperti kabut pagi hari yang segera lenyap, seperti embun yang hilang pada pagi-pagi benar. Jadi setianya tuh sebentar, ya. Semangatnya untuk Tuhan tuh sebentar, ya. Terus lenyap. Nah, banyak orang Kristen juga seperti itu. Maka Allah mengizinkan Asyur untuk mengalahkan Israel dan menguasainya. Ya. Supaya apa? Supaya mereka segera mencari Allah. Allah rindu doa mereka, Allah rindu pujian mereka, Allah rindu mazmur mereka, tetapi tidak didapatkan. Allah rindu kasih setia mereka, tetapi tidak didapatkan. Sedih hatinya Tuhan. Maka kita jangan suka bikin Tuhan sedih, saudara. Kita harus membuat Tuhan berbahagia. Amin. Allah berfirman, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ya. Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Kesetiaan dan pengenalan akan Allah ini yang paling penting. Ya. Nah, saudara-saudara, itu singkatnya dari pokok bahasan yang kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi Israel ini sebenarnya di zaman Hosea ini hampir sama mirip dengan jemaat-jemaat Tuhan saat ini. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak mau merenungkan firman dengan sungguh-sungguh. Ya, coba dicek kalau habis khotbah, terus mungkin ada yang nanya, "Mah, Pa, Bang, tadi khotbah apa?" Bingung dia, nggak ngerti. Karena apa? Ya, habis keluar dari gereja dia nggak berjaga-jaga, akhirnya pikiran firmannya diambil sama iblis. Ya, nah, tidak sedikit juga anak Tuhan yang juga rajin ke gereja. Ya, jarang absen, datang nomor 1 daripada majelis mungkin, memberikan persembahan dengan setia, kasih perpuluhan, ikut melayani, ikut komsel, ikut kor, ikut doa pagi, tapi perkataannya pedas, tajam, suka nyindir orang, suka ngomongin orang, mencemooh sesama, bergosip, fitnah, perkataan sombong, intimidasi. Jadi saudara-saudara, antara ibadah dengan hidup sehari-harinya berbeda. Ini banyak saudara-saudara, tidak sedikit. Tentunya Tuhan berharap orang itu bertobat. Ya. Tuhan menginginkan kita saudara-saudara untuk semakin bertumbuh dari waktu ke waktu, ya. Untuk semakin mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi yang saya ceritakan tadi, pelayanan sama Tuhan itu seperti korban bakaran, ya, seperti korban sembelihan, tetapi kehidupan kesehariannya seperti orang tidak mengenal Allah. Serem ya. Rajin gereja, ikut kor, ikut komsel, dikit-dikit ngomongnya shalom, haleluya, ya. Tapi hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan iri hati, hatinya tidak tunduk dan taat pada firman, hatinya penuh dengan kecenderungan menyerang orang lain, mengintimidasi. Saudara-saudara, saya yakin di Depok nggak ada yang seperti itu ya. Di Depok nih orang-orangnya ramah-ramah, ya, luar biasa. Nah, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, tentunya saudara, kalau orang yang mengenal Tuhan, ia akan berusaha sedapat mungkin setia untuk jadi pelayan, untuk menjadi pelaku firman. Kalau dosa aja kecil pun dia aduh Tuhan ampuni saya. Dia nggak mau mencemarkan hatinya Tuhan, melukai hatinya Tuhan.
Dia berusaha dari hari ke hari untuk membuat Tuhan berbahagia, untuk membuat sorga bersorak-sorai, untuk membuat banyak bangsa, banyak orang mengenal Yesus lewat kehidupannya. Dia jadi garam dan terang. Ini yang benar. Itu orang yang mengenal Tuhan. Kemudian apa? Tentunya memiliki buah-buah Roh Kudus. Punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, sampai juga ke penguasaan diri, kelemah lembutan. Punya dia. Walaupun dulu enggak seperti itu, tapi kok makin tua dia makin bijaksana. Makin penuh dengan cinta kasih, makin penuh dengan kemesraan, penuh dengan pengampunan, sanggup mengampuni musuh, sanggup memberkati orang-orang yang mengata-ngatai dia, sanggup bahkan memberkati orang-orang yang nipu dia, menjelek-jelekan dia sanggup. Ini yang diinginkan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu bukan di mimbar ini atau di gereja, tetapi di jalan, di pasar, di supermarket, di angkot, di kereta, di kantor. Serem gak mulut kita ini? Ya, karena saya saksikan banyak orang Kristen yang serem. Ya, penuh dengan dendam, iri hati, ngeri. Padahal dia ngomong Yesus terus menerus di mana-mana. Tetapi praktek hidupnya tidak menunjukkan apa-apa, tidak berbelas kasihan. Temannya sakit juga dia nggak peduli, temannya celaka juga dia nggak peduli, temannya butuh bantuan dia juga nggak peduli. Tidak bisa seperti itu. Ya, Tuhan katakan kepada gadis-gadis yang bodoh, ya, waktu aku telanjang engkau tidak memberikan aku pakaian, waktu aku lapar engkau tidak memberikan aku makan, waktu aku haus engkau tidak memberikan aku minuman, waktu aku dalam penjara engkau tidak menjenguk aku. Saudara-saudara, di sini Tuhan minta kita hidup seperti Yesus. Ya, dimanapun kita berada, kita tetap jadi berkat. Ya, dimanapun kita berada, kita pembawa damai sejahtera. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan perkataan-perkataan yang keluar dari diri kita harus perkataan yang membangun, yang membawa damai, yang mempersatukan, yang membahagiakan. Ya, ini yang perlu kita renungkan, saudara. Karena firman mengatakan berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang ke-9. Perkataan-perkataan kita harus penuh dengan hikmat dan kasih sayang. Saudara, ini saya nggak bangga-banggain majelis GKO Depok, ya. Kalau saya datang ke sini nih, majelisnya ramah-ramah, senyum-senyum, nggak ada yang mukanya yang sangar, yang bentak-bentak, yang jutek-jutek tuh nggak ada. Ya, jadi kalau saya ketemu ke tempat sini, biar capek ketemu majelis langsung seger. Luar biasa, terima kasih Pak Majelis, ibu-ibu. Itu fakta kok, ya, itu fakta. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikian juga dengan jemaat-jemaatnya yang ramah-ramah, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita nggak usah ngomong kita rohaniawan, kita ini, kita itu, kita aktivis gereja, kita takut akan Tuhan, nggak usah dibicarakan. Tapi praktek hidup kita akan terlihat, gaya hidup kita akan terlihat, cara berkata-kata kita akan terlihat. Kita ini manusia yang rohani atau yang tidak rohani, manusia yang mengenal Allah atau tidak. Karena ada saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan juga begitu, rapat-rapat, gebrak-gebrak meja, ngotot-ngotot, tunjuk-tunjuk, serem banget saudara. Ya, anak-anak Tuhan juga banyak yang seperti itu. Kita nggak boleh. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus mengalami kelembutannya Tuhan. Kita harus mengalami kasih sayang Tuhan. Kita harus mengalami kekudusannya Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan yang benar-benar dia jaga kekudusan hidupnya. Dia nggak mau jatuh dalam dosa perzinahan, mabok-mabokan, tipu-tipuan, nggak mau. Rekayasa, nggak mau. Dia hidup benar. Karena dia tahu hidupnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hidupnya dilihat oleh Tuhan. Dan dia tahu dia adalah makhluk sorgawi yang masih ada di dunia. Dia akan tahu bahwa dia akan pulang ke rumah Bapa. Dia terus menyempurnakan karakternya. Dia terus menyempurnakan hatinya. Sehingga makin hari Tuhan makin berbahagia.
Ini yang diinginkan. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini seperti itu. Punya kerinduan untuk terus membahagiakan Tuhan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sampai Tuhan panggil. Maka orang-orang yang dekat dengan Tuhan dia gak takut mati. Mau kapan aja dia mati. Dia malah senang buru-buru ke surga. Tapi banyak orang mengaku rohani tapi mati takut banget. Kalau bisa perpanjang lagi dong, perpanjang lagi. Gak usah takut saudara-saudara ya. Karena kita udah dijamin sama Tuhan Yesus. Pak Pendeta, tapi kan saya gak sempurna. Kayak kita gak bakal sempurna ya. Tapi kita berusaha untuk sempurna setiap hari. Jatuh dalam dosa mungkin tiap hari kita jatuh dalam dosa ya. Ada tersinggung lah, pikiran negatif lah, kata-kata yang gak baik muncul. Ya kita harus minta maaf dosa. Terus diubah dari waktu ke waktu. Jadi hari lepas hari itu kita bersekutu, menyatu dengan Tuhan setiap hari. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu ibadah yang sejati. Jangan seperti embun ya. Banyak orang seperti itu. Pulang KKR cerita tentang KKR, cerita tentang mujizat yang hebat. Dari gereja juga cerita macam-macam. Tapi 5 menit di pasar bentak-bentak orang. Ya, di jalan marah-marahin orang. Terus ngobrol juga kesombongan yang muncul semuanya, bukan ucapan syukur. Wah saya sukses, anak-anak saya sukses dan seterusnya. Saya sekarang jadi kepala. Wah, orang nggak nanya, dia promosi diri. Nggak perlu saudara ya. Tuhan yang promosikan saudara. Ya, seperti Daud dari seorang gembala jadi raja. Seperti Yusuf dari narapidana jadi raja. Ya. Seperti Abraham yang begitu biasa aja keluar dari Urs-Kardim menjadi raja yang kaya raya. Luar biasa. Ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi tidak usah takut akan hari esok. Tuhan jamin. Tuhan jamin. Karena ada lagunya ya. Ku tak tahu kan hari esok, namun kasih-Mu tetap. Tuhan itu tahu anak kita, tahu masa depan kita. Yang paling penting bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, jangan hanya formal ke gereja kasih persembahan, nyanyi, kor dan sebagainya. Itu baik bukan tidak baik. Itu juga korban bakaran, korban ucapan syukur. Tetapi lebih baik jadi pelaku firman. Karena Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Itu yang berbahagia. Yang cuma dengar belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia mengalami di bumi seperti di surga. Belum tentu dia mengalami sukacita ilahi. Belum tentu dia sanggup mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, kita harus bertumbuh saudara-saudara. Kalau kita lihat zaman ini udah mengerikan sekali. Ya, Eropa, Amerika sendiri udah mengalami krisis. Itu negara besar, apalagi Indonesia. Sekarang nih saudara saya dengar kalau orang ngomong begini nih. Berapa nih harganya? 1.000, 2.000. Itu artinya 1.000 itu sejuta. Itu menubuatkan, itu banyak orang ngomong begitu. Ini berapa 5 juta? Oh 5.000. Bisa gak 3.000? Bayangin saudara, semua orang bernubuat sejuta jadi 1.000. Gila gak? Serem gak tuh kayak gitu? Saya bilang aduh, jangan-jangan ntar seperti zaman Soekarno dulu pernah kayaknya seperti itu ya, 1 juta jadi 1.000. Luar biasa. Waduh, kita harus menolak kata-kata itu saudara ya. Saya ingat juga dulu peristiwa Mina ya, terowongan Mina itu korbannya wah banyak sekali. Karena apa? Orang mendoakan. Dikit-dikit ngomong begini, hancur Mina, hancur beneran saudara-saudara. Mari perkataan kita memberkati Indonesia saudara-saudara, memberkati gereja Tuhan, memberkati kerajaan Allah. Jangan ngomong-ngomong yang gak benar. Ngomonglah yang baik. Kau 1.000 bilang 1.000, sejuta bilang sejuta. Ya, baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita memiliki kedewasaan iman untuk teguh berpegang pada firman. Walaupun di sekeliling kita ada banyak masalah, banyak rintangan, banyak tekanan, pegang firman Tuhan sampai mujizat terjadi, sampai jalan keluar terjadi. Dan tidak punya Allah lain selain Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Walaupun saat-saat ini kita prihatin,
karena kesetiaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bergeser kepada handphone. Anak-anak saudara sekarang ngeri. Saya aja nggak begitu tahu handphone, anak-anak bisa bikin aplikasi macam-macam. Anak-anak kecil berjam-jam main handphone. Ibunya sibuk, anak-anak dikasih Nina supaya nggak rewel main handphone terus. Nggak diajar baca firman, nggak diceritain tentang Tuhan Yesus, nggak dibikin apa-apa. Menyedihkan. Anak-anak pokoknya ketemu mamanya langsung handphone, handphone, semuanya diminta. Ini harus disiplin ya, ngeri sekali. Anak katak sasi aja saya tanya, kamu main handphone sehari berapa jam? Ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 7 jam, ada yang bilang sepanjang waktu Pak Pendeta. Ngeri banget saya. Ini tanpa disadari kita bergeser kesetiaan kita pada Allah, beralih kepada handphone. Ya, yang terikat sama handphone doa diputuskan di dalam nama Yesus. Baca handphone untuk firman. Ya. Baca Google untuk informasi tentang pengetahuan apa yang kita butuhkan. Ya, lama sekali. Ya. Dan memang begitu menarik. Ya. Kalau kita buka Google, wah kita bisa lihat apa-apa aja ada. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, akhirnya kita buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Sementara Tuhan meminta merindukan pujianmu, merindukan syukurmu, merindukan firman-Nya dibaca. Ya, jadi kita jangan hanya melihat Hosea, kok begitu ya? Sama, nggak jauh-jauh beda. Hanya sedikit yang setia. Semoga saudara dan saya. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jangan cari Allah lain termasuk handphone. Zaman sekarang nggak ada, mungkin yang nyembah-nyembah berhala mungkin udah nggak ada. Tapi berhala itu jadi, handphone itu jadi berhala. Ya. Sekarang juga dari YouTube itu kan banyak informasi ya, soal kecantikan, soal apa, tutorial apa kecantikan. Waduh, rame banget. Tapi datang ke gereja enggak, baca firman enggak, bergeser saudara-saudara. Kenyataannya itu. Ya. Ada juga orang yang kerjaannya cuma cari uang aja. Kayaknya dia memang hatinya cuma sama uang aja. Ya. Emang nggak boleh Pak Pendeta punya uang? Oh boleh. Saya juga perlu uang. Tapi uang itu bukan Tuhan. Ingat saudara. Ketika saudara mati, enggak Pak, saudara uangnya ditinggal. Ya. Mobil saudara ditinggal, semua ditinggal. Cuma satu harta yang bisa membawa saudara. Harta sorgawi. Itu aja. Ini orang wah kuliah tinggi-tinggi, cari tempat kerjaannya banyak ya. Sampai coba pemilihan majelis, susah. Sibuk Pak Pendeta, sibuk Pak Pendeta, sibuk Pak Pendeta, semuanya sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari uang lah apalagi. Tapi saya bersyukur sampai saya ngomong begini, saudara sama calon-calon majelis. Pak, Tuhan cuma minta waktu sisa Bapak. Kenyataan waktu sisa. Habis pulang kerja baru ke gereja, itu waktu sisa sebenarnya. Ya kan? Bukan waktu yang utama. Itu pun sedikit orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sedih. Problem kita sama dengan Israel di zaman Hosea. Sedih. Atur saudara. Kita sibuk betul, dunia minta kita sibuk. Di perjalanan saja sudah berjam-jam karena macet. Saya tahu, bukan gak tahu. Tapi ingat, ada Yesus yang merindukan engkau. Ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang merindukan engkau. Makanya kalau naik mobil juga nyanyi, baca firman, doa, mengingat-ingat firman, memperkatakan firman. Supaya tetap ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Ya. Saya kalau pagi saudara, saya sekarang pindah di Tangerang. Jadi ada pohon-pohon sebelum masuk. Tiap pagi saya nyapu. Sore saya nyapu. Waktu nyapu saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena saya gak mau sia-siakan waktu saya terbuang. Sehingga Tuhan tidak mendengar perkataan saya. Saya berusaha. Ya, walaupun saya punya waktu khusus buat Tuhan. Tapi dalam setiap kegiatan, kalau bisa menyembah. Ya. Baik,
jemaat yang dikasih Tuhan, janganlah kasih setia kita seperti kabut, sekali lagi tadi, di waktu pagi dan embun yang segera lenyap. Allah menghendaki kita menjadi umat yang militan, menjadi umat yang militan, setia kepada Tuhan, setia dalam kesibukan, dalam apapun, taat beribadah, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat mazmur, pujian, penyembahan, pembacaan firman, terus sehingga berhala tidak mencengkram kita. Kecintaannya akan firman Tuhan, kecintaannya menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ya, baik saudara, melayani dengan tulus, penuh sukacita. Saya bilang sama guru-guru sekolah minggu, setiap pembalaan nih, guru-guru kalau melayani harus bersukacita, harus semangat, lebih datang daripada murid-murid lebih dulu. Jangan murid-murid nungguin guru-guru. Harus bersemangat, gitu ya. Karena apa? Kita diberikan kesempatan nabur firman. Firman itu dari surga, saudara. Majelis-majelis juga harus sukacita, walaupun mungkin capek dari kerjaan. Tapi harus bahagia, harus berbahagia dan bersukacita di dalam pelayanan. Jangan bersungut-sungut dan jangan menonjolkan diri. Karena waktu kita menonjolkan diri, kita sedang dikuasai roh kegelapan. Karena iblis selalu pingin ditinggikan, makanya dia diusir dari sorga. Banyak orang-orang Kristen juga kelihatannya rohani, padahal penekanannya dia ingin terkenal, ingin hebat, ingin dipuji, ingin dikatakan orang ini luar biasa. Saudara sedang jatuh di dalam dosa. Jangan. Ketika orang pun memuji kita, itu bagiannya Tuhan kita persembahkan, bukan bagian kita. Ya. Baik jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, yang berikutnya, banyak orang Kristen tidak bertumbuh kerohaniannya, biasa-biasa aja. Tetap aja itu masih bagus, kadang-kadang ada yang turun. Karena apa? Gak bisa mengampuni. Banyak orang Kristen saya teliti belum bisa mengampuni. Bahkan udah sampai tua dia masih benci. Dia masih ingat dosa-dosa abangnya, dosa adiknya, dosa tetangganya, dosa temannya yang udah puluhan tahun. Masih diingat dan dia masih benci. Gak boleh saudara. Ya, karena firman jangan jelas mengatakan kalau engkau tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Jadi kita harus belajar. Pak Pendeta dosanya terlalu berat tuh, Pak Pendeta dia sangat jahat. Ampuni karena dosa kita juga banyak dan kita juga sangat jahat di hadapan Tuhan. Ampuni. Kalau kita bisa mengampuni, baru kita bisa bertumbuh, saudara. Kalau tidak ada pengampunan, roh kita tidak akan pernah bertumbuh. Dihalangi dengan roh kebencian, roh dendam, roh macam-macam. Ya, kita harus, bahkan pintu surga tertutup. Ngeri gak tuh? Yesus sudah selamatkan kita, tapi pintu surga kita tutup sendiri dengan dendam tadi. Gak boleh lepaskan pengampunan. Yesus juga di Bukit Golgota melepaskan pengampunan. Itu pengajaran yang luar biasa. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus belajar. Jangan bilang gak bisa, bisa. Karena ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Belajar mulai memperkatakan walaupun masih kesel, katakan terus sampai kebencian lenyap. Ya. Baik saudara-saudara. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh sanggup tetap percaya di dalam situasi yang mungkin mustahil. Ada orang yang sangat miskin, sederhana. Dia katakan begini, ya udah Pak Pendeta, anak-anak saya sekolah SMA aja udah puji Tuhan. Gak mungkin lah kuliah. Tapi ada juga orang Kristen yang sederhana, miskin, rohnya kaya dengan pengharapan. Dia katakan saya percaya Tuhan baik. Dan dia berdoa terus untuk anaknya bisa kuliah. Dan saya saksikan waktu saya di GKU Bekasi 3, itu beberapa anak yang makan aja susah mulanya, sampai anak-anaknya bisa kuliah semua, dapat beasiswa semua, dapat kemurahan Tuhan. Luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan hanya di mulut, tapi diekspresikan di dalam suatu tindakan iman. Ya, itu orang Kristen yang benar.
Itu orang Kristen yang mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dia tidak bisa membataskan kuasa Tuhan. Dibiarkan Allah berkarya, dan Allah biasanya senang kepada orang-orang yang seperti ini. Tiba-tiba jalan keluar ada, entah dibiayai oleh keluarganya, entah itu beasiswa, entah apa, anak-anak jadi sarjana. Ya, di salah satu jemaat saya, saudara, ada yang di SMA aja susah. Dia cerita sama saya, ya, tapi saya pengen sekolah lagi. Saya tes aja Pak Pendeta, walaupun duitnya nggak ada. Ya, waktu tes suruh bayar, saya nggak punya duit. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya dulu masuk nih Tuhan. Termasuk saya juga. Ya, saya di STT Jakarta waktu itu mau keluar karena nggak punya duit. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan ini saya Tuhan, saya ini orang brengsek bukan orang baik-baik. Saya ini anak nakal, anaknya Tuhan yang nakal. Tapi saya mau persembahkan hidup. Saya udah masuk di STT Jakarta Tuhan. Saya tinggal kuliah tapi nggak ada uang. Saya minta Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan kasih uang saya kuliah, kalau nggak saya berhenti. Bahasa saya simpel aja saudara. Dalam nama Yesus. 2 hari kemudian saya ketemu namanya Mas Hosea, orang GKJ. Ya, Tok kamu mau keluar ya? Iya. Kenapa? Nggak ada uang. Ini ada, mungkin bantuan dari Belanda masih ada ya. Ini nomornya dikasih. Saya bikin surat, saya kirim ke Belanda. Besok dipanggil lagi bulan depan sama administrasi. Saya malu sama teman-teman. Tahu-tahu Pak Tukimin namanya, kasih salam sama saya. Selamat ya Mas Toto. Saya nggak ngerti selamat apa nih. Selamat out atau apa? Kamu sekarang udah dibiayain sama orang Belanda sampai selesai. Luar biasa. Jadi Allah kita ajaib. Tolong jangan dibatasi kasih kuasanya. Percaya saja, saksikan kehebatannya. Ya, dan masih banyak kesaksian. Kalau saya kesaksian terus di sini bisa khotbah sampai sore. Padahal ada sekolah minggu. Baik ya, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tetap percaya di dalam segala situasi. Baik situasi ekonomi kita sedang terpuruk, kesehatan kita sedang terganggu, apapun juga. Percaya saja firman itu hidup dan hebat dan luar biasa. Jangan ragukan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, dikatakan di sini tadi ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan akhir musim dan mengairi bumi. Oh, luar biasa. Pertolongan Tuhan jadi ajaib ya Bapak, ya saudara-saudara. Berikutnya juga dikatakan di sini ia akan menghidupkan kita. Sudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya, kalau Yesus saja udah mau mati buat kita, apalagi cuman menjamin hidup kita. Buat Tuhan Yesus itu gampang. Yang paling penting saudara dan saya tetap setia. Iman kita jangan seperti kabut embun yang sebentar hanya lenyap, sebentar dan lenyap. Tetapi iman kita tetap ada di hadapan Tuhan, tetap membara di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan bertindak seperti yang Tuhan inginkan dan berpikir seperti yang Tuhan inginkan dan berkata-kata yang seperti Tuhan inginkan. Tuhan memberkati. Amin. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan pintumu bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Jemaat. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah ditaburkan, meteraikan dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya mereka menyintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi bapa, ibunya, saudaranya laki-laki dan perempuan, dan apapun juga lebih daripada Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Ajarkan kami mengutamakan Tuhan daripada kepentingan kami, daripada kehendak kami ya Bapa. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Karena rencana-Mu lebih indah daripada apa yang kami fikirkan dan apa yang kami bayangkan. Didik kami untuk tunduk dan taat. Didik kami untuk ya Tuhan menghormati firman-Mu, hadirat-Mu ya Allah setiap hari. Sehingga dimanapun kami berada, kami jadi orang Kristen yang benar. Dan bukan seperti orang Kristen yang seperti kabut ditiupkan angin. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh majelis yang sudah melayani, organis, song leader, pengguna infocus, sound system, pendoa-pendoa. Kau berkati supaya mereka semua ya Tuhan bersukacita di dalam pelayanan, dan cukupi hidup mereka, berkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak mereka, kesehatan mereka, kebahagiaan mereka Engkau berikan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Karsini Surojo, Saudari Nur Hayati Sega, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Bapak Peter Limbong, Bapak Nardi Sahib, keluarga Ibu Tugilah Umaryanto, Ibu Ning Suprapti Sukadi, Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sunario, keluarga Saudari Penatua Dr. Mes Sati Magdalena Gulo, keluarga Ibu Minauli Situmorang Boro Simarmata. Berkati keluarga ini Tuhan, sayangi mereka semua. Terus Roh-Mu bekerja hebat dalam diri mereka, sehingga mereka selalu merindukan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Mereka menjadi haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka jadi penyembah-penyembah yang kuat. Mereka menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka semakin mengalami kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Bawa mereka semua ya Tuhan dan keluarga mereka, istri, suami, anak-anak mereka ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Bawa mereka ya Tuhan ke tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan, ke tempat-tempat yang penuh dengan sukacita dan cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah buat mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kau berikan kemurahan-Mu Tuhan. Yang mencari pasangan hidup Engkau berikan, karena Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Tolong mereka Bapa. Mereka yang merindukan keturunan Kau berikan, karena Engkau pencipta dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ibu-ibu yang sedang mengandung Engkau berkati. Bahkan Engkau letakkan rencana-rencana yang agung kepada anak dalam kandungan. Dan ketika mereka melahirkan, mereka boleh melahirkan dengan normal, dengan baik, tanpa hambatan apapun juga. Kami berdoa untuk rencana yang indah, retret keluarga 30 Juni 2023 sampai 1 Juli Engkau berkati. Biar lewat retret ini semua keluarga dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Perjamuan Kudus setengah tahun tanggal 25 Juni juga Engkau berkati, supaya lewat perjamuan kudus ini anak-anak semakin dikuatkan, anak-anak Tuhan dikuduskan, dimotivasi untuk benar-benar jadi saksi Tuhan, jadi orang-orang yang menyintai Tuhan, jadi persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit yang perlu dipulihkan, Ibu Lemina Turip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Tuti Pusjias
Tirini Pisjuas Tirin, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Weni Hari Nusi. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, Kau sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Nyatakan kebaikan pemeliharaan-Mu ya Bapa, karena Engkau gembala yang baik yang memelihara domba-domba dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Kami berdoa untuk suku terabaikan Pekal yang masih banyak terikat dengan segala mantra sihir, dan juga mereka masih dalam kesulitan, mereka masih imoralitas. Dan Tuhan Yesus, kami mohon Engkau hadir di Pakal, supaya Tuhan Engkau juga utus anak-anak Tuhan, penginjil-penginjil yang tangguh, yang memenangkan jiwa-jiwa di Pakal, sehingga mereka dapat pencerahan. Mereka masih ya Tuhan keterikatan kepada tradisi suku budaya yang terikat dengan okultisme. Kiranya Engkau bebaskan, biar di Pakal terang ilahi-Mu nyata, dan mereka boleh melihat Yesus pembebas, Yesus juru selamat, dan mereka boleh terima Yesus. Berkat Tuhan menyertai Pakal, pembaharuan dari Tuhan terjadi bagi Pakal. Pakal terbuka bagi Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Kau berikan hikmat dan juga ya Tuhan keberanian kepada pekerja-pekerja penginjilan di sana. Kesaksian tentang Yesus terjadi di Pakal. Semua kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Tetapi ya Tuhan, terang Kristus ada di Pakal dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, Saudara Alfredo, Bapak Penatua Insinyur Hani Abraham Watimena, Bapak Julen Tamonok, Efraim Natonis, Saudara Yeskiel Yoga Nugroho Adi Kristianto, Ibu Rondang Sianipar, Irfan Junior Liu, Saudara Martin Luther Laisina, Saudara George Juniardo Vigo Aiheri, Bapak Peter Limbong, Saudara Gabriel Mikael Nikola Supit, Bapak Wilam Musa, Brigita Naila Tahelea, Bapak Adi Prastowo, Ibu Penatua Lestari Ambar Ningrum. Semua Engkau berkati pada hari ulang tahun. Biar dengan penambahan usia mereka semakin mengenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin intim dengan Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, makin dipakai oleh Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu menyertai mereka. Tuhan, Indonesia Engkau berkati menjadi negeri yang adil dan makmur. Berkati Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, berkati Angkatan Darat, Laut dan Udara, berkati RT RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota ya Tuhan, Gubernur, anggota dan para menteri semua Engkau berkati, supaya bekerja takut akan Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Berkati GKO secara sinodal, supaya sinodal sanggup mempersatukan para pendeta, majelis dan juga jemaat. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, berkati seluruh pelayanan di GKO Depok ini. Berkati jemaat-jemaat, pengurus-pengurus komisi, dan juga para majelis yang sudah melayani dengan segenap hati. Tuhan, ini doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Yesusku berjanji, Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, menukilah hamba dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang. Setelah saudara menerima berkat, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.